Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kita selalu terhindar dari virus corona. Sudah siap belajar hari ini? Meskipun belajar dari rumah, harus tetap semangat ya anak-anakku. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran kedua, yaitu yang mencakup materi pelajaran IPA, kompetensi dasar 3.2, menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Kemudian, bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.2, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui tayangan video, siswa mampu menyimpulkan bermacam-macam alat pernafasan pada manusia dengan benar. Yang kedua, melalui contoh kalimat yang ditayangkan pada PowerPoint, siswa mampu menyusun kalimatannya dengan tepat. Pada hari ini, kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Semua makhluk hidup bernafas. Manusia bernafas atau tidak? Manusia makhluk hidup atau bukan? Coba kalian sebagai manusia dirasakan ada aktivitas bernafas atau tidak di tubuhmu. Coba hirup udara dari hidung, kemudian hembuskan. Sudah mencoba? Apa yang kalian rasakan? Ya, betul sekali. Ada udara yang keluar dari hidung. Itulah yang disebut proses bernafas ya. Jadi, manusia adalah makhluk hidup. Maka, manusia bernafas. Perhatikan gambar di layar. Ada gambar hidung dengan anak panah menunjukkan udara yang masuk ke dalam hidung membawa O2 atau oksigen. Kemudian udara diolah di dalam paru-paru, keluar dengan membawa karbon dioksida. Jadi,
manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Untuk membantu mempermudah pemahaman kalian, memahami tentang apa itu pernafasan pada manusia dan organ tubuh manusia mana saja yang termasuk organ pernafasan, maka Ibu Guru akan memutar video pembelajaran yang berkaitan dengan pernafasan dan organ pernafasan pada manusia. Kita simak videonya bersama-sama ya. Sambil menyimak, kalian juga bisa mencatat hal-hal yang menurut kalian penting. Kita simak videonya ya. Hai, perkenalkan, namaku Alve. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat-alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan hiteru, hi, hidung, te, tenggorokan, ru, paru-paru. Hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. Te, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, apakah pemahaman kalian semakin bertambah? Seharusnya semakin bertambah ya, karena kalian adalah anak-anak hebat. Mari, selanjutnya kita bahas bersama-sama tentang video yang kalian simak tadi. Organ pernafasan pada manusia. Organ pernafasan pada manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus yang terdapat di dalam paru-paru. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar alat pernafasan pada manusia. Yang pertama dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus kanan dan bronkiolus kiri, alveolus yang terdapat di dalam paru-paru. Coba perhatikan, kenapa di sini ada rongga mulut? Kira-kira
Apa hubungannya dengan rongga hidung? Ya, betul sekali. Rongga mulut dapat menggantikan peran dari rongga hidung untuk bernafas. Atau mulut bisa digunakan untuk bernafas. Namun, rongga hidung tidak bisa digunakan untuk makan. Manusia yang normal tetap menggunakan hidung untuk bernafas. Organ pernafasan pada manusia. 1. Hidung. Udara masuk dan keluar melalui rongga hidung. 2. Faring. Faring merupakan persimpangan saluran pernafasan dan pencernaan. 3. Laring. Terdapat di bagian belakang faring. 4. Trakea. Di dalam trakea terdapat silia yang berfungsi mengeluarkan debu dan bakteri yang masuk. 5. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. 6. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Bronkiolus terdiri dari bronkiolus kanan dan bronkiolus kiri. 7. Alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Lalu, bagaimana kita bernafas? Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Setelah kita mempelajari materi pernafasan pada manusia, Ibu Guru berharap kalian bisa menyusun pertanyaan berdasarkan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang, Ibu Guru akan membuat contohnya dulu ya. Nanti, kalian yang akan mencoba. Yang pertama, apa? Apa saja alat pernafasan pada manusia? Di mana? Di mana letak laring? Kapan? Kapan manusia bernafas? Siapa? Siapa sajakah yang bernafas? Bagaimana?
bagaimana proses bernafas manusia? Mengapa? Mengapa paru-paru harus dijaga kesehatannya? Nah, ini adalah contoh kalimatannya dengan menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Sekarang, kalian mencoba membuatnya ya di buku kalian masing-masing. Dan jangan lupa disertai dengan jawabannya. Alhamdulillah, pembelajaran ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.